Jadi bagi kita, bagi orang-orang di kemanusiaan, COVID kemarin adalah satu ujian dari kedermawanan kita dan ujian solidaritas kita. Iya. Dan saya kira itu bagi kita di Indonesia terbukti bahwa masyarakat Indonesia masyarakat yang guyup, yang punya kultur untuk saling membantu sesamanya. Friday Talk. Bagaimana Pak waktu itu ketika Pak Sudirman Said menjabat sebagai sekjen, kemudian ada pandemi ini dan harus menggerakkan banyak relawan yang memang harus turun. Nah, bagaimana Pak waktu itu kolaborasi atau koordinasi dengan pemerintah setempat atau pemerintah pusat itu untuk terjun ke lokasi-lokasi yang membutuhkan itu? Jadi meskipun dulu kan untuk instansi lain atau kantor-kantor lain kan tutup WFH ya. Iya, betul. PMI harus tetap hidup, harus tetap jalan karena disitulah justru letak kritikalnya gitu. Nah, bagaimana koordinasi dengan instansi lain? Pada setiap level, baik di nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, maka Palang Merah menjadi bagian dari Satgas COVID itu. Jadi misalnya di bawah BNPB kita ikut terlibat dalam Satgas nasional, di provinsi juga Satgas level provinsi. Dan tentu bagian kita adalah tadi dari mulai edukasi publik, kemudian pencegahan dalam bentuk penyemprotan maupun membagi-bagi alat-alat pelindung diri, sampai pada pertolongan kalau ada pasien yang harus diatasi gitu. Dan sampai pada manajemen jenazah. Jadi kita bikin training lewat online bagaimana menangani jenazah COVID. Itu lumayan antusias karena memang kebutuhan waktu itu kan untuk mengurus atau apa istilahnya pemulasaraan itu tinggi sekali. Saya juga lebih lanjut lagi ke pendalaman terhadap PMI sendiri ketika tadi Pak Sudirman sempat menyebutkan bahwa juga fokus kepada lingkungan sekarang, bukan hanya mengenai kebutuhan darah ataupun kesehatan ataupun relawan. Nah, mengenai lingkungan sendiri, kepedulian PMI terhadap lingkungan, kan ada salah satunya yaitu mendapat mandat untuk membantu pengurangan dari resiko bencana dan juga perubahan iklim, Pak. Nah, gimana nih Pak PMI dari yang fokusnya awalnya ini memang fokus utama core-nya itu adalah relawan sebagai core-nya adalah kebutuhan darah pemasok, sekarang menjadi salah satunya untuk membantu urusan bencana dan perubahan iklim. Ya. Dahulu ketika kita merestorasi atau merekonstruksi Aceh, itu ada proyek dari American Red Cross membangun atau memulihkan hutan bako mangrove. Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi tempat wisata. Di Batang juga begitu, di banyak daerah juga begitu. Tapi waktu itu sebagai ad hoc ya, ketika ada masalah. Nah, sekarang bagaimana urusannya dengan climate change? Saya baru kembali dari Jenewa bulan lalu. Ada satu Global Conference General Assembly, jadi satu sidang umum organisasi Palang Merah sedunia. Ada 3 isu besar kemanusiaan ke depan. Nomor 1 COVID. COVID ini masih jadi isu lah, karena dianggap belum tuntas. Karena kita nggak tahu, Australia sekarang naik cukup besar ya dengan banyaknya mutasi. Kemarin China juga naik cukup besar. Indonesia mudah-mudahan tidak begitu. Amin. Jadi COVID. Yang kedua adalah climate change. 83% bencana alam itu berurusan sama perubahan iklim. Dan semakin kesini makin kita rasakan. Iya. Sekarang aja kan di Jakarta, di Indonesia ini sudah bulan Juli sekarang, tapi masih hujan, masih ada ini. Pergeseran musimnya belum lagi nanti struktur tanah bergeser segala macam, ada banjir dan sebagainya. Jadi C yang kedua adalah climate, yang C yang ketiga konflik. Konflik ini 3 hal ini akan membawa dampak pada migrasi, pergeseran orang dalam jumlah cukup besar. Misalnya perang Ukraina itu menimbulkan migrasi besar-besaran keluar gitu. Ini isu kemanusiaan mesti dihadapi oleh gerakan Kepalang Merahan. Nah, urusannya dengan climate change bagaimana PMI? Memang selama ini belum jadi mainstream, tapi kelihatannya ke depan
kita akan mulai melakukan satu inisiatif lebih agresif, lebih masuk kepada isu climate change ini, karena itu bagian dari pencegahan, persis seperti yang Anda katakan tadi, mitigasi. Kalau kita bisa ajak masyarakat ya sadar akan itu, bersiap-siap, lebih siaga bencana istilahnya. Misalnya kita mendapatkan support dari American Red Cross dan Jepang itu meretrofit rumah-rumah supaya di rumah yang tahan gempa ini. Yang rawan gempa itu menjadi rumah tahan gempa. Itu kasih percontohan, kemudian biar masyarakat meniru gitu-gitu. Beradaptasi, Betul. Transfer knowledge-nya. Iya. Jadi itu yang akan kita lakukan, dan insya Allah karena kita punya Palang Merah Remaja, jumlahnya ratusan ribuan, punya TSR, punya KSR, itu akan menjadi front line, garda terdepan untuk melakukan kampanye bagaimana menyikapi perubahan iklim ini. Berarti PMI akan berusaha menjadi leader agent of change untuk salah satu kontributor supaya kita juga ikut cawe-cawe, ikut terlibat dalam urusan perubahan iklim ini. Nah, kalau tentang perubahan iklim sendiri sudah ada koordinasi dengan pemerintah Kak untuk ayo dong kita PMI kita kurangi nih dengan membuat campaign-campaign apa gitu. Ya, memang kita ini tadi disebutnya sebagai quasi government, jadi segala tindakan pasti akan berkoordinasi. Ya. Cuman kita juga ingin menjaga keleluasaan. Jadi bila mana diperlukan pasti kita akan lapor, tapi bila kita bisa kerjakan sendiri, kita tidak ingin ngerepoti juga. Ya. Walaupun dalam kenyataannya memang di semua level, di pusat, di provinsi, di kabupaten, kan memang misalnya di pusat itu presiden otomatis adalah pelindungnya Palang Merah Pusat. Jadi kita sangat dekat lah. Dekat, beriringan lah ya Pak. Beriringan, betul. Nah, gubernur adalah pelindungnya PMI provinsi, kabupaten juga bupati dan wali kota dan sebagainya. Jadi ini semua akan kita dorong terus. Tadi juga dibahas kebetulan kami baru selesai musyawarah kerja nasional Mukernas, membahas antara lain koordinasi dengan pemerintah. Jadi sarannya arahan dari Pak JK adalah Pak Ketua Umum harus terus memperkuat koordinasi, karena koordinasi itu sesuatu yang memang sering sulit dilakukan. Karena itu semakin dekat kita dengan berbagai instansi makin baik. Kapasitas Palang Merah tidak sekedar merespon. Jadi kita ini good responder. Kita begitu ada bencana tadi 6 jam turun, kita lakukan apa yang biasa kita lakukan. Tapi kita juga harus menjadi istilahnya gardener, menjadi tukang kebun. Artinya apa? Usaha pencegahan itu harus menjadi perhatian. Friday Talk. Friday Talk.